semuanya, assalamualaikum. Hari ini Mimin akan memberikan spoiler manga Tokyo Revenger chapter 205 dan 206. Nah, kenapa tidak 204 dan 205 yang Mimin sambungkan? Karena kurang menarik aja gitu untuk mendengarkan sambungannya dari spoiler ini. Nah, jadi di spoiler 205 dan 206 ini berkisah tentang Hanma dan Sanzu, dimana kalau 205 itu ke flashback ke Hanma, kenapa sih alasan dia mengikuti Kisaki seperti itu. Nah, jika di 206 itu flashback ke Sanzu dan Muto gitu, kenapa Sanzu dulunya mengikuti Muto dan akhirnya berkhianat. Jadi dua chapter ini akan kita bahas di beberapa menit ke depan, jadi stay tune. Baik, sekarang kita berada di chapter 205. Nah, di sini pada bulan Juli 2005 terjadi kerumunan di mana mereka melihat ada satu pemuda yang menghajar 10 orang. Nah, jadi pemuda itu yang bernama Suji Hanma, yang mempunyai ciri khas yaitu tato di tangannya itu, yang di atas punggung tangannya itu yang menandakan bahwa pria yang memiliki tato tersebut adalah Suji Hanma. Mungkin yang sekitar situ pasti sudah kenal lah gitu. Nah, di sini Suji Hanma mengatakan, "Sial, apakah ini berlangsung sampai mati? Aku bosan dengan kehidupan ini." Dia mengatakan itu pada dirinya sendiri karena dia hanya bertarung tanpa tahu apa sih tujuannya, atau ya hanya bertarung kosong gitu aja. Nah, di saat Hanma pergi, ada orang yang memanggilnya dan orang itu mengatakan, "Seseorang ingin bertemu denganmu." Dia adalah Bos Mobius, sebutkan namanya Osanai. Kemudian Hanma dibawa pada Kisaki dan Hanma mengatakan, "Aku menyukai pria ini." Di saat Kisaki mengatakan, "Jadilah pion saya, Suji Hanma." Dari sinilah pertemuan Hanma dan Kisaki. "Saya tidak tahu mengapa saya benar-benar menyukainya. Dia memiliki perasaan yang berbeda dari yang lainnya," perkataan dari Hanma terhadap Kisaki. Kemudian dari sejak itu Hanma selalu mengikuti Kisaki. Dia melihat bagaimana cara Kisaki memanipulasi korban-korbannya, mulai dari Kiyomasa yang membenci Draken, kemudian Pain dan Pancin. Ya, kita bisa tahu di chapter sebelumnya bahwa Pancin yang dipancing untuk membunuh Osanai, kemudian Pain yang dipancing untuk membunuh Draken, dimana Pain adalah teman terdekatnya Pancin, sehingga dia tidak rela jika Pancin dalam penjara saat ini karena kehendak dari Draken. Nah, di sini juga kemudian perseteruan antara Izana Kurukawa dan Maiki itu disebabkan oleh Kisaki sendiri yang mengkomporkan Izana Kurukawa bahwa Maiki adalah adik kesayangan dari kakaknya. Nah, dari sinilah Hanma merasa bahwa Kisaki benar-benar orang berbeda dari yang lainnya. Kemudian Kisaki pun bertanya, katakan padaku Hanma, kenapa kamu terus mengikutiku?" Kemudian Hanma mengatakan, "Aku akan memberitahumu saat kamu mati." Hah? Kemudian Kisaki hanya bisa tersenyum dan mereka pun saling berbicara. Kemudian di saat kematian Emma, Hanma pun mengatakan, "Kamu bukanlah jenis orang yang mau bermain tangan kotor." Kemudian Kisaki hanya mengatakan, "Aku akan melakukan semuanya." Dari sinilah kita mengetahui bahwa Emma mati akibat dipukul pemakai tangki bisbol oleh Kisaki. Kemudian Hanma mengatakan, "Aku hanya badut. Aku tidak tahu apakah aku akan dibuat menjadi karakter utama atau tidak." Selanjutnya, "Ini pertama kalinya kamu benar-benar jujur," kata Kisaki kepada Hanma di motor pada saat itu. "Tapi itu tidak akan menghentikanku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan." Nah, dari situlah kejadian Emma meninggal. Kemudian di beberapa tempat lagi di saat Izana Kurukawa dan Maiki ini bertarung, kan ada nih di mana Kisaki menembak Izana dan salah satu temannya, aku lupa siapa namanya. Nah, di situ si Hanma pun menyelamatkan Kisaki menggunakan motor secepat mungkin untuk menyelamatkannya dari Draken yang ingin menyerang akibat perbuatan Kisaki yang menembak dua orang tersebut. Kemudian di perjalanan Hanma mengatakan, "Ayo pergi, kamu milikku sekarang Kisaki," seperti itu. Jadi sambil menggandeng Kisakinya begitu. Tapi ini hanyalah permulaan Kisaki. Dan beberapa saat kemudian dari saat itu kita ketahui bahwa Kisaki kan kejar-kejaran nih sama Draken dan yang lainnya. Kisaki akhirnya ketabrak truk. Jadi dia ketabrak truk dan meninggal sih.
Jadi dari sinilah Hanma menangis dan dia mengatakan, kamu tidak menarik pukulan apapun bukan? Dan setelah itu langsung di kayak tahun kedepannya gitu, manganya kembali ke 6 tahun kemudian, Juni 2018. Bukan 6 tahun sih, kayak tanggal 6 gitu, Juni 2018. Nah, di sini Hanma hanya sendirian di atas gedung dan mengatakan, apa yang kamu lakukan Kisaki? Aku tetap pada janjiku. Kemudian si Hanma itu datang ke kuburannya Kisaki dan mengatakan, harus kita mulai. Jadi kisah clown atau kisah badut dan si Ginagami, seperti itu. Jadi di 205 ini menjelaskan bahwa ada kelanjutan dari kisah Hanma ke depannya, seperti itu, yang menjadi badut oleh Kisaki. Baiklah, sekarang kita masuk ke chapter 206. Di sini menceritakan lebih ke Sanzu dan Muto. Baik, pada barisan awal, hari itu aku bersumpah demi Maiki, itu perkataan Muto pada saat itu sebagai kepala divisi 5 Tokyo Mangika, yaitu Yasuhiro Muto. Aku sebenarnya merasa seperti ini adalah tempatku. Dan di barisan lain, Maiki membawa seseorang, yaitu Sanzu. Dia mengatakan kepada Muto, divisi lain tidak dapat mengelola dia, dan bisakah kamu mengurusnya untuk ini? Kemudian si Sanzu mengatakan, tidak apa-apa Meiki, lepaskan aku. Kemudian si Sanzu mengatakan, apakah kamu berpikir dapat menangani orang ini untukku? Kemudian di tempat lain, Sanzu sedang berada di tempat kayak kafe gitu. Dia mengatakan, Meiki benar, dia bukan apa-apa selain bocah nakal yang tidak bisa menjauhkan dirinya kepada masalah gitu. Jadi Muto ini mengatakan pada Sanzu karena Sanzu ini sangat nakal gitu kan. Di sini Muto mengatakan, kamu dan aku sangat mirip. Kamu merasa seperti kamu tidak memiliki apapun, bukan? Kemudian mereka beralih ke tempat lain. Divisi 5 memiliki misi khusus. Kami bertanggung jawab untuk menemukan penganiaya Toman, kata Muto kepada Sanzu, untuk mengetahui bahwa apa sih kinerja dari divisi 5. Nah, di sini mereka pun bermain main dam gitu. Mereka pun saling melontarkan pertanyaan-pertanyaan, yang mana di sini kita mulai dari Muto. Yang mencurigakan adalah bajingan ini tidak pernah mendengarkan Maiki dan selalu membawa masalah. Dan kemudian Muto mengatakan, saya tidak mengerti mengapa Maiki menjaga dia. Itu karena dia teman masa kecilnya, katanya. Nah, kemudian di bermain dam ini mereka pun saling mengatakan, dan si Sanzu mengatakan gini, raja lebih penting daripada yang lain. Hah? Kata si Muto, kau bermain defensif, sangat tidak menarik. Saya melihat, ngomong-ngomong, mengapa kamu bermasalah dengan geng Tatsuya? Saya dengar mereka mengolok-olok Toman, itu kata si Sanzu dari pertanyaan si Muto tadi. Nah, kemudian Muto ini mengatakan lagi, kamu harus mengawasi raja, tapi juga pada diri sendiri. Dan si Sanzu mengatakan, maaf tentang itu. Dan si Muto memberikan masker kepada Sanzu agar bisa menutupi lukanya itu, karena lukanya itu tidak akan memberikan apapun padanya, hanya terlihat jelek gitu mungkin kali ya. Nah, kemudian si Sanzu mengatakan terima kasih. Lanjut, di sini mereka sepertinya di atas gedung sih. Sanzu jauh lebih setia daripada aku membuat dia menjadi seperti ini. Dia lebih kuat, berani, dan dari kebanyakan pria gitu. Jadi Sanzu ini keren banget gitu. Di beberapa bulan kemudian, lebih tepatnya 6 bulan kemudian, rambut Sanzu pun berubah menjadi panjang dan Sanzu sudah menjadi tangan kanan dari Muto. Nah, di sini Sanzu mengatakan, aku tidak mempunyai kakak, aku adalah anak tunggal. Maukah kamu menjadi kakakku? Kemudian si Muto mengatakan, kamu sudah menjadi adikku asal kau tahu itu. Sebelum aku mengetahuinya, Sanzu dan aku semakin dekat dan dia mengikuti kemanapun aku pergi tanpa pamrih, kata si Muto. Dan kemanapun dari sejak itu, Sanzu Muto itu kayak satu paket itu ya, kemana-kemana terus. Nah, selanjutnya di lain chapter itu si Sanzu dan Muto itu kan, Muto ada tuh di chapter berapa ya, aku lupa. Mereka menculik Inoue, Kokonoi, dan Takemichi. Kalau Takemichi sih dihajar ya. Kalau Inoue dan Kokonoi itu dipinta untuk mengikuti Muto bersama geng apa ya, aku lupa geng yang mana nih di chapter berapa. Yang jelas di situ tuh Kokonoi dan Inoue itu diculik, dan akhirnya di sini nih hanya Kokonoi yang mengikuti Muto dan Inoue tetap bersama Takemichi di cerita ini kalau nggak salah. Nah, di sini si Takemichi pun melihat Sanzu dan Muto telah mengkhianati Toman.
Dan kata Muto gini, ini bisa berbeda jika kamu bertemu Mikey lebih cepat, katanya seperti itu. Selanjutnya di sini setelah mereka itu keluar dari kamar penyekapan gitu kan, jadi mereka keluar ruangan dan akhirnya si Muto ini mengatakan kepada Sanzu, terserah dengan jalanmu yang kamu pilih. Jadi si Muto ini memutuskan untuk agar Sanzu ini lebih baik tidak mengikutinya lagi, karena kan dia sudah berkhianat pada Toman, jadi lebih baik dia memilih jalan sendiri antara Toman atau mengikuti Muto, atau ya terserah dia lah gitu. Tapi si Sanzu ini tidak mau, dia tetap hanya ingin mengikuti Muto kemanapun gitu. Akhirnya mereka selalulah bersama seperti itu. Ada kisah yang di chapter berapa aku lupa. Jadi di sini ini terjadi kayak si Muto itu akhirnya membunuh seseorang. Membunuh siapa ya? Aku lupa di chapter berapa. Ini chapter sebelumnya nih, tapi agak jauh juga. Jadi Muto itu pada saat pertengkaran gitu ya, kayak pertarungan gitu kalau di live action nih kan. Jadi si Muto itu membunuh seseorang dan akhirnya dia dipenjara selama 6 bulan. Mungkin nggak sampai mati juga sih, karena kan ini penjaranya 6 bulan juga gitu. Kalau di Jepang itu kalau korbannya sampai mati baru jadi penjara sampai dewasa. Jadi penjara 6 bulan, penjara anak-anak gitu si Muto, dan akhirnya dia telah keluar. Kemudian ditunggu nih sama Sanzu. Sanzu mengatakan, selamat atas kurunganmu yang sudah dikurangi, Muto, bos, katanya gitu kepada Muto. Jadi si Sanzu nih punya mobil nih, dia bawa nih si Muto ke sebuah dermaga, dan kayak apa ya, si Sanzu itu keluarin sesuatu gitu, dan akhirnya dia itu menyayat dadanya si Muto, dan akhirnya koyak gitu, dia tuh kayak samurai, jadi dibeset gitu dadanya hingga kayak berdarah gitu ya, kebayang lah ya kayak mana gitu, kayak sesuai yang di gambar ini. Jadi langsung KO gitulah ya. Dia mengatakan, Sanzu, apa yang kemudian Sanzu mengatakan lagi, aku telah berbohong padamu sejak hari itu. Ingat kita bermain shogi, aku sudah bilang raja lebih penting daripada yang lain. Skakmat, kata dia seperti itu. Jadi permainan sebelumnya itu kan dia tetap mengatakan bahwa raja yang lebih baik. Nah sejak saat itu tuh si Sanzu itu selalu mengutamakan bahwa Mikey adalah yang utama dari yang lainnya, walaupun dia tetap berpura-pura kepada Muto selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan dan bertahun lah gitu kan. Nah di sini juga akhirnya mati dong si Muto akibat sayatan dari pedang atau kayak benda tajamnya gitu. Nah ada terus di beberapa tahun kemudian, tepatnya 2008, kemudian terbitlah berita yang mana adanya ditemukan sebuah tubuh di Teluk Tokyo. Berita hari ini seperti itu, jadi headline news gitu. Nah, jadi si Sanzu nih lihat nih di berita itu kan, bahwa ada mayatnya si Muto itu telah ditemukan setelah 3 tahun yang lalu. Atau ya 2005-2008 ya, 3 tahun yang lalu. Jadi dia terkejut dong, dan polisi pun mengupayakan untuk menemukan siapa identitas korban. Dan Sanzu pun kayak ya dingin-dingin aja lah gitu kan, kayak ya pembunuh profesional gitu lah ya kan. Dan cerita pun berakhir di sini, dan lanjutkan lagi dengan chapter 27 di pembahasan yang telah kubahas di video sebelumnya. Bye bye.